Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Salah satu elemen yang sangat penting dalam mendesain rumah yaitu adalah atapnya. Mungkin teman-teman tidak asing lagi, bangunan yang ada di Indonesia itu pasti ada atapnya. Nah, terutama di Indonesia ini biasanya kita tuh sering banget melihat rumah dengan atap yang posisinya biasanya itu bentuknya miring. Tapi apakah atap miring itu memang benar-benar kita perlukan untuk di rumah tinggal yang ada di Indonesia? Nah, mungkin teman-teman perlu ketahui juga bahwa berapa sih sudut yang mungkin ideal buat kemiringan atap ketika atap itu memang perlu dan juga penting di Indonesia. Yuk kita bahas dari beberapa hal yang mengenai atap miring di Indonesia. Apakah itu penting ataupun tidak? Mari kita bahas di video kali ini. Kenapa sih atap miring itu begitu populer di Indonesia? Nah, tentunya ada salah satu alasannya. Yang pertama adalah alasannya curah hujan yang tinggi. Teman-teman sudah tahu, kita berada di Indonesia itu adalah daerah yang merupakan daerah di daerah tropis. Nah, di sini dengan kita memiliki dua musim, yaitu mulai dari musim kemarau dan juga musim hujan. Saat musim hujan, mungkin intensitas curah hujan itu bisa sangat tinggi. Tapi di sini ketika kita membentuk atap yang miring, di sini dapat membantu mengalirkan air yang dari atas kemudian disalurkan ke bawah seperti itu. Jadi tidak ada air yang tergenang gitu dengan mendesain atap dalam bentuk miring. Selain itu juga kita bisa mengantisipasi untuk kebocoran. Nah, selain itu juga apa sih alasannya? Yang kedua adalah alasannya itulah pengaturan panas. Mungkin teman-teman bisa ketahui ketika dengan posisi atap miring, nanti di atas plafon atau di bawah atap itu kan ada ruang kosong. Nah, di ruang kosong itulah adalah ruang yang bisa memfilter atau menampung dari panas-panas yang ada dari luar, kemudian ditampung di sana, kemudian panasnya itu tidak langsung gitu. Jadi panasnya tidak langsung ke ruangan di bawahnya. Jadi ruangan itu serasa menjadi lebih sejuk ketika kita berada di bawah plafonnya tersebut. Nah, kemudian alasan yang ketiga, mungkin teman-teman perlu ketahui, selain ada curah hujan yang tinggi, kemudian hawa yang panas, kita juga dengan atap miring itu dia itu tahan dengan angin gitu. Nah, di beberapa daerah terutama di daerah-daerah pesisir dan juga pegunungan, tentu teman-teman pasti sering tuh ke daerah-daerah sana, pasti curah atau anginnya itu sangat kencang di musim-musim tertentu dan juga di bulan-bulan tertentu. Ini salah satu hal yang menjadi masalah juga. Namun dengan atap miring ini kita bisa membantu mengurangi tekanan angin pada struktur pada bangunan tersebut. Nah, teman-teman perlu ketahui ada beberapa jenis atap miring yang umum sering kita gunakan di Indonesia. Oke, yang pertama adalah atap pelana. Mungkin teman-teman sering ketemu dengan atap yang ada dua sisi, dia saling bertemu. Ada dua sisi ya, kemudian saling bertemu. Nah, ini dengan dua sisi miring ini yang saling bertemu di tengah ini merupakan salah satu bentuk atap yang sederhana dan juga ini sangat efektif untuk mengalirkan air hujan gitu. Sangat efektif dia ketika di musim-musim hujan itu untuk mengalirkan air hujan ke bawah gitu. Nah, selain itu juga ada atap limas. Nah, yang mana sih atap limas itu? Nah, atap limas itu dia itu biasanya memiliki 4 sisi, namun dia memiliki kemiringan membentuk satu titik seperti piramida gitu.
Nah itu juga efektif untuk desain-desain yang bergaya, biasanya dia bergaya tropis-tropis modern seperti itu juga bagus, dan juga itu cukup efektif untuk menghalau hujan gitu, menghalau hujan dan juga menahan hawa-hawa panas tuh cukup baik untuk atap-atap limasan. Nah selain itu juga ada atap sandar. Teman-teman pasti tahu ada kok atap yang dia miringnya hanya satu, misalnya ini satu tembok, kemudian dia miring, atapnya miring seperti ini. Nah itu adalah atap sandar gitu. Nah jenis yang ini tuh memiliki bentuk yang sederhana banget gitu. Nah namun bentuk yang sederhana ini perlu kita pertimbangkan juga gitu. Kita perlu sesuaikan dengan kebutuhan kita. Selain itu juga kita bisa sesuaikan dengan bentuk desain kita gitu. Tidak melulu harus pakai pelana, tidak melulu harus pakai limasan, tidak melulu harus pakai sandar, karena nanti akan berhubungan dengan konsep desain yang kita angkat gitu. Nah selain itu juga kita perlu mempertimbangkan estetika dan juga anggarannya. Berapa sih kemiringan atap yang ideal gitu. Nah jadi kita dapat bagi menjadi 3, yaitu dari kemiringan 15 derajat sampai 30 derajat. Ini adalah salah satu kemiringan yang minimum yang kita bisa gunakan untuk rumah tinggal. Biasanya ini dipergunakan di daerah dataran rendah dengan curah hujan yang cukup sedang. Nah dengan sudut ini air hujan itu bisa mengalir cukup baik, namun mungkin perlu lebih banyak perawatan untuk mencegah genangan air dan juga rawan bocornya. Tapi masih tetap bisa mengalir ketika curah hujannya itu cukup rendah gitu. Ini cocok untuk daerah dataran-dataran rendah. Nah kemudian yang kedua adalah kemiringan dari 30 derajat sampai ke 45 derajat. Nah ini adalah salah satu sudut yang paling ideal untuk daerah yang curah hujannya cukup tinggi seperti di Indonesia ini. Nah pada kemiringan ini air hujan itu akan mengalir dengan cepat, dan untuk kemungkinan terjadinya genangan dan juga kebocoran itu cukup kecil kemungkinannya gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah kemiringan di atas 45 derajat. Nah kemiringan yang lebih curam ini biasanya digunakan untuk desain ya rumah-rumah yang bergaya tradisional ataupun desain yang memang modern gitu. Atapnya langsung dengan sudut 60 derajat ataupun berapa itu sesuai desain kita juga. Namun perlu teman-teman ketahui juga, dengan kemiringan seperti itu di atas 45 derajat itu semakin besar kemiringannya, jadi biaya konstruksi itu cukup tinggi juga gitu. Nah jadi jika teman-teman tinggal di daerah yang curah hujan dengan tingkat curah hujan yang tinggi, kemiringan atap yang ideal itu sih dari 30 derajat sampai 45 derajat. Ini adalah salah satu kemiringan yang ideal untuk kemiringan atap. Faktor yang mempengaruhi desain kemiringan. Nah, di sini kemiringan atap itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca dan juga curah hujan, tetapi di sini juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti lokasi geografis, kemudian material atap, dan juga desain arsitektur. Nah, yang pertama adalah desain geografis. Nah, rumah yang berada di dataran tinggi ataupun pegunungan itu biasanya membutuhkan atap dengan kemiringan yang lebih curam untuk menahan air hujan yang lebih tinggi dan juga angin yang cukup kencang gitu. Nah, kemudian material atap. Selain itu juga ada material atap yang mempengaruhi. Nah, bahan atap juga mempengaruhi kemiringan. Misal teman-teman memakai genteng tanah liat ataupun beton dengan memerlukan kemiringan yang lebih curam dibandingkan dengan material seperti metal. Nah, di sini agar tidak
menjadi masalah di kemudian hari seperti rembes dan juga kebocoran yang lewat sela-sela genteng tersebut. Jadinya itu materialnya seperti genteng itu akan menjadi memerlukan posisi yang lebih curam. Kalau seperti atap metal ya mungkin bisa lebih rendah lagi untuk sudutnya karena dia menyatu gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah desain arsitekturnya. Jika kemiringan dengan gaya modern minimalis, kemudian kemiringan atap mungkin dibuat lebih rendah untuk kesan yang lebih clean gitu. Namun teman-teman perlu memastikan juga atap ini biasanya mengalir hujan itu sudah baik apa belum gitu. Dengan desain-desain yang atapnya rendah ataupun bahkan tidak kelihatan gitu. Maka pakai metode atap yang lain, tidak menggunakan atap miring tapi bisa menggunakan atap dak gitu juga bisa. Namun kan rawan juga dengan genangan air, perlu roof drainnya itu lebih banyak gitu biar air hujan itu tidak menggenang terlalu lama. Itu sih biasanya jika dengan desain-desain yang minimalis dan juga modern biasanya, dengan tampilan yang sederhana gitu. Tantangan dan juga solusi untuk atap miring ya tentu dalam desain atap miring itu juga pasti menghadapi beberapa tantangan, misalnya seperti kebocoran. Nah meskipun atapnya dia sudah miring dirancang untuk mengalirkan air, tapi jika ada retakan ataupun sambungan yang tidak rapi, itu pun juga berpotensi untuk menghasilkan kebocoran gitu. Nah selain itu juga angin yang kencang. Teman-teman ketika berada di daerah yang dataran tinggi ataupun di pesisir pantai kan pasti anginnya tuh pasti kencang banget gitu. Nah atap miring yang tidak dipasang dengan baik bisa mengalami kerusakan yang menjadi lebih cepat gitu. Nah di sini solusinya apa sih gitu. Nah teman-teman perlu pastikan ketika pengerjaan atap itu lakukanlah pengawasan atau sewa orang untuk mengawasi. Itu percayakan kepada orang yang sudah profesional, dan juga selain itu juga material yang kita gunakan itu memang sudah dengan kualitas yang cukup tinggi. Ya, selain itu juga mungkin teman-teman lakukan perawatan secara berkala gitu, seperti pengecekan genteng dan juga sambungan-sambungan yang bisa menjadi celah untuk air masuk ataupun untuk mencegah kebocoran di masa depan gitu. Dan mungkin beberapa bulannya ketika dan ketika musim hujan mungkin kita perlu cek dulu gimana sih kondisi atap kita gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya gimana? Apakah atap rumah tinggal di Indonesia itu dengan bentuk atap miring itu penting? Jawabannya ya tentu sangat penting gitu. Nah kenapa atap miring ini sangat diperlukan? Terutama karena curah hujan kita itu cukup tinggi dan juga kondisi cuaca kita itu tropis gitu. Nah untuk kemiringan sudut yang ideal berapa sih? Nah dapat kita simpulkan kemiringan yang sangat ideal itu adalah di kemiringan 30 sampai 45 derajat. Di sini agar air hujan itu bisa mengalir dengan baik dan juga rumah itu akan menjadi tetap sejuk di bawahnya. Oke, semoga video ini membantu buat teman-teman untuk memahami pentingnya desain atap miring di Indonesia atau khususnya di rumah tinggal. Dan jangan lupa untuk selalu mempertimbangkan faktor seperti lokasi, material, dan juga desain arsitektur dan juga konsep yang kita bangun untuk desain rumah impian kita. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk teman-teman like dan juga subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips dan juga desain arsitektur lainnya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.